Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebagian besar dari kita tuh sebenarnya tahu kalau kita harus ngatur uang. Tapi kok ya seringnya gagal? Kenapa coba? Seringnya sih karena kita bikin semuanya jadi rumit banget. Padahal orang-orang kaya justru kebalikannya. Mereka bikin segalanya jadi super simple. Nah, coba lihat deh bedanya. Di satu sisi ada pendekatan yang ribet, bikin pusing, dan akhirnya ya udah nggak dikerjain. Terus di sisi lain ada pendekatan yang jelas banget dan sederhana. Menurut Anda, mana yang bakal berhasil? Nah, ini dia kuncinya. Kesederhanaan itu adalah kekuatan. Apalagi kalau urusannya soal uang. Jadi, apa sih prinsip utama yang benar-benar ngebedain cara mereka ngelola keuangan? Semuanya tuh berawal dari satu hal yang paling mendasar, yaitu ngasih aturan buat uang Anda. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Aturan buat uang Anda itu harus udah ada, bahkan sebelum uangnya masuk ke rekening. Jadi, begitu uangnya datang, dia tuh nggak liar lagi dan nggak punya arah. Uang itu udah tahu persis tugasnya apa. Dan inilah konsekuensinya. Kalimat ini tuh bener-bener dalam maknanya. Pilihannya cuma dua, antara Anda yang pegang kendali atas uang Anda, atau ya Anda yang bakal dikendaliin sama uang itu. Nggak ada pilihan ketiga. Jadi, apa sih sebenarnya aturan uang itu? Gampangnya gini, ini artinya Anda ngasih setiap rupiah yang Anda punya sebuah pekerjaan atau tugas yang spesifik. Ini semua tentang perencanaan yang proaktif, bukan sekedar reaksi impulsif pas lihat diskon. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang, yuk kita bedah sistem praktis yang mereka pakai. Karena tahu apa yang harus dilakuin itu, percuma kalau kita nggak tahu gimana cara ngelakuinnya. Mereka tuh nggak bikin keputusan keuangan berdasarkan, wah kayaknya lagi pengen beli ini deh, atau kayaknya butuh itu. Nggak gitu, mereka pakai sistem pembagian yang logis dan udah ditentuin dari awal. Perasaan itu nomor 2, sistem itu yang nomor 1. Nah, yang menarik di sini adalah contoh sistem yang simple banget. Coba bayangin semua pendapatan Anda langsung dibagi 3. 70% buat biaya hidup sehari-hari, 20% buat pos tumbuh, ini bisa buat investasi atau buat belajar hal baru, dan 10% buat pos aman, ya semacam dana darurat gitu. Simple banget kan? Tapi ingat ya, angka 70-20-10 ini bukan aturan yang kaku. Anda bisa banget sesuaikan. Mungkin buat Anda lebih cocok 60-30-10. Poin utamanya itu bukan di angkanya, tapi di adanya struktur itu sendiri. Yang paling penting adalah Anda punya sistem pembagian yang jelas. Nah, ini dia. Ini adalah perubahan pola pikir yang paling fundamental. Kebanyakan orang kan belanja dulu, baru berharap ada sisa buat ditabung. Orang kaya, kebalikannya. Menabung itu prioritas pertama yang dieksekusi dengan disiplin, bukan cuma harapan dari sisa-sisa uang jajan. Slide ini nunjukin alur yang benar dengan jelas banget. Jadi uang masuk, langkah pertama itu bukan belanja, tapi alokasikan dan tabung dulu sesuai aturan yang udah Anda bikin. Nah, baru setelah itu, Anda hidup dari sisa uang yang emang udah disiapin buat biaya hidup. Inilah yang namanya bayar diri sendiri dulu. Oke, kita udah punya prinsipnya. Sistemnya juga udah ada. Tapi, ada satu elemen terakhir yang sering banget kelupaan. Padahal justru inilah yang nentuin kemenangan jangka panjang, yaitu konsistensi. Banyak banget orang yang tahu teori keuangan yang hebat-hebat. Mereka bisa ngomongin soal investasi A atau strategi B, tapi cuma sedikit banget yang benar-benar ngelakuin tindakan kecil secara konsisten setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan ya disinilah letak kemenangan mereka. Bukan karena mereka punya strategi rahasia yang kita nggak tahu, sama sekali bukan. Mereka menang karena mereka melakukan hal-hal simple yang kita semua tahu harus dilakuin, dan mereka ngelakuinnya secara konsisten, tanpa henti. Oke, setelah dengar semua ini, terus apa dong satu langkah praktis yang bisa langsung Anda ambil sekarang juga? Ingat kata-kata ini baik-baik. Anda nggak perlu jadi ahli keuangan atau jenius matematika buat jadi kaya. Yang Anda butuhin cuma satu, disiplin buat ngejalanin sistem yang simple secara terus-menerus. Jangan nunggu punya gaji gede dulu, baru mau ngatur uang. Justru kebalikannya, mulai dari sekarang dengan apapun yang Anda punya. Mulailah dengan merapikan keuangan Anda, sekecil apapun itu. Kebiasaan rapi inilah yang bakal jadi fondasi buat kekayaan Anda di masa depan. Jadi, saya mau tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda. Setelah ngelihat semua ini, apa satu aturan simpel yang bakal Anda kasih buat uang Anda mulai hari ini? Coba pikirin jawabannya, karena dari situlah perubahan besar Anda dimulai.